keren. Yang register ke saya tuh hampir 1.000. Masa sih? Iya Pak, yang register ke saya hampir 1.000 dan sebelum acara ini mulai, saya masih kirim Ini linknya. ada yang mau say hi nih kepada teman-teman. Tadi ada dari NTT, dari Lembata ini namanya Mpok Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Dari Maluku Utara ada juga nih. Wow, Makassar, Ewako, Ewako. Juga Pak, Hah? ada yang dari Jepang juga. Dari Jepang. Arigato gozaimasu. Padang hadir Jogja. Wow, Kalteng, Tokyo, Tokyo ya. Malang, Madura, Mator, Sakelangkong. Baik Pak Sandi, saya pribadi mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan waktunya. Saya yang terima kasih diundang dan tadi sempat ngomongin mengenai message ya. Jadi saya tuh terima sekitar 200 sampai 300 teks per hari dan ini yang bikin saya sulit dan kelihatannya harus kompromis sekali-sekali karena saya tuh kepengennya ngejawab semuanya sendiri. Tapi kayak DM tuh dulu saya bisa jawab sendiri tapi karena sekarang udah penuh banget. Terus tapi SMS masih karena banyak dari daerah yang nggak punya WhatsApp. Dan teman-teman yang punya yang kita terhubung WhatsApp selama itu ya menambah nilai dan menambah wawasan, aku selalu rajin ngejawabnya. Tapi kalau yang suka kirim seperti ini, halo Pak Sandi, apa kabar? Terus kadang-kadang aku jawab kan, kabar baik. Berlanjut ya Pak ya. Terus dia bilang, lagi ngapain? Aku bilang, nggak lagi ngapa-ngapain. Dia bilang, sama dong, kita juga nggak ngapa-ngapain. Besok ngapain? Nggak ada acara, di rumah aja. Sama dong, kita di rumah aja. Ya gitu-gitu akhirnya makan waktu gitu loh. Tapi jadi saya selalu bilang sama teman-teman, basa-basi boleh, tapi just to be to the point. And if you wanna be successful, kalau mau sukses, kita hargain waktu dari teman lawan bicara kita karena siapa tahu dapat SMS dari Mbak Sekar ini saya alhamdulillah nih ketemu hampir 300 masyarakat partisipan di sini. Jadi you never know, kita nggak pernah tahu di sebelah sana, tapi saya percaya bahwa selalu silaturahim itu bagus dan silaturahim itu nyambungin kita dan punya mukjizat yaitu panjang umur dan melimpahnya rezeki gitu. Jadi tadi sih filosofinya itu bahwa semua yang sehat saya selalu selama ada nilai tambah dan bisa menginspirasi, memotivasi pasti dengan senang hati untuk ketemu rekan-rekan nih. Makasih banget udah diundang. Jadi saya sudah terjawab nih Pak secara pribadi karena selama ini saya penasaran masa Pak Sandi masih pakai SMS sih gitu. Ternyata, masih karena di daerah ini terutama dari yang para petani terus itu pada pakai nggak punya smartphone kayak Mbak Sekar jadi pada pakai SMS yang masih model HP yang cetung-cetung itu loh, HP yang kalau SMS-nya mesti 1 2 3 4-nya itu dia. Tapi itulah bagian daripada masyarakat kita. Jadi harus semuanya dijawab. Jadi yang WA sebagian dijawab, tapi mohon maaf teman-teman yang ngundang WA ke WA grup keluarga, terus ada grup alumninya dia, saya suka diundang, grup volley, arisannya dia, itu kadang-kadang saya akhirnya makin lama makin banyak, tiba-tiba ada 28.000 WhatsApp grup, terus meledak kemarin WhatsApp saya, terus akhirnya nggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba live semua di grup gitu, jadi nggak ngerti mungkin karena terlalu banyak WhatsApp grup gitu, jadi mohon maaf kalau yang suka ngirim terus ini ada yang bilang nih DM-nya belum dijawab, lama belum terbaca juga, ya benar Mbak Rina Kurniasi karena DM itu penuh banget. Terus saya tuh kalau DM-nya Instagram megangnya berdua sama admin. Jadi saya suka baca sendiri, tapi kadang-kadang kalau admin yang lagi kebetulan ini, jadi kok jadi curhat sih? Ini ngomongin apa sih? baik Pak Sandi, izinkan tadi saya belum memulai dengan berdoa Pak, izinkan biar Oh doa dulu, oke, penting itu penting. Biar
acara kita bisa berjalan dengan lancar dan semua memperoleh manfaat dan berkah pada acara malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Baik, Pak Sandi, tadi saya sudah sempat nih tanya sama teman-teman yang hadir di sini. Apa sih alasannya mau hadir di acara ID Talk Special Edition ini? Jadi mereka mengatakan bahwa ingin belajar dari Pak Sandi, ingin mengetahui kesempatan yang ada di era new normal, ingin tahu bagaimana menjadi entrepreneur, kemudian tadi ada yang ingin menjadi entrepreneur kuadran kanan atau apa tadi ya Pak ya? Saya tidak melihat. Nah, saya ingin mengawali dulu nih Pak, pertanyaan mungkin sebelum Pak Sandi punya materi. Saya ingin mengawali pertanyaan ke Bapak. Saat ini kan kita sudah masuk ke era new normal ya Pak ya. Bagaimana sih Pak kesempatan yang ada dalam era new normal ini menurut kacamata seorang Bapak Sandiaga Uno? Di mana kesempatan ini itu terkait kesempatan kerja, kesempatan memulai bisnis baru, kemudian kesempatan mempertahankan bisnis yang sudah dibuat. Nah, ini menurut Pak Sandi kesempatannya seperti apa? Silakan Pak. Kesempatannya sih banyak banget ya, Mbak Sekar. Mbak Ina atau Mbak Sekar ya aku panggilnya? Panggilnya Ina aja Pak. Mbak Ina, kesempatannya kalau aku tuh kan ngelihat ini, ya ini takdir Allah ya, takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus menerima dan selalu yakin bahwa takdir ini adalah Allah akan berikan yang terbaik ke kita gitu. Jadi pertama accept bahwa pandemi ini adalah satu ya walaupun sulit tapi ini adalah ujian yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kelas kita. Nah jadi kalau kita udah nggak denial lagi, kita mulai deh damai dengan apa yang terjadi, terus kita bisa mengkaji ada nggak peluang-peluang dalam keadaan yang sulit ini. Nah saya ingin share sebetulnya ada satu slide sih ya. Ini slide-nya yang saya sebut sebagai stay at home economy. Nah, stay at home economy ini ada dua sisi. Satu sisi bisnis-bisnis dan peluang-peluang yang ada untuk meningkat, terus ada yang beberapa yang memang menghadapi penurunan ya, the fall and the rise. Jadi di tengah-tengah pandemi ini ternyata sembako, terus e-commerce, ini grocery dan e-commerce naik. Terus food delivery ini juga naik, jadi ada peluangnya juga nih. Memang betul ya, di balik setiap kesulitan tuh ada kemudahan-kemudahan. Ternyata banyak juga usaha yang naik. Kita lihat logistik delivery setelah PSBB mulai bisa agak direlaksasi, ini mulai bergerak lagi logistik dan delivery. Remote working nih, bekerja dari jarak jauh. Ini perkembangannya luar biasa. Kita lihat sekarang dengan adanya Zoom, Google Meet. Tadi saya baru lihat satu aplikasi saya pakai anak bangsa, rapat.id atau rapat.in. Terus ada Blue Jeans. Saya udah pakai beberapa yang karya anak bangsa juga. Jadi ini remote working ini akan berkembang secara signifikan. Streaming service, nah, ini kita bisa lihat ya sekarang di layar kita ada Netflix, ada iFlix dan segala macam. Sayangnya isinya masih banyak konten luar negeri ya. Dan kalau kita lihat ini banyak drakor dalam sini, drama Korea di Taiwan, ada dranyol, drama Spanyol, Money Heist. Tapi kita mesti create. Tadi kan ada dari NTT dari Lembata, kenapa nggak bikin Dralem, drama Lembata, mengejar ikan paus kalau di Lembata kalau nggak salah, benar ya? Nah itu kayak gitu, mestinya ada nih konten-konten kayak gitu di streaming service kita terus di boost, jadi ada nilai tambah ke ekonomi kita. Terus media dan telco ini berkembang, sayangnya masih banyak yang sinyalnya kurang bagus, jadi di era pandemi COVID-19 ini ada satu sila Pancasila yang belum teraplikasikan ya secara menyeluruh, yaitu keadilan sosial digital.
keadilan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak yang belum dapat signal. Terus telemedicine dan pharma di sini termasuk jamu ini meningkat. Saya ketemu Bu Sri yang jual jamu empon-empon, pendapatannya sekarang naik 3 kali lipat karena banyak yang mengkonsumsi jamu untuk meningkatkan imunitas. Cloud service karena kita semuanya online, data-datanya juga disimpan di awan. Jadi ini cloud services-nya akan berkembang. Food wholesaler ini sehubungan dengan reseller dan dropshipper. Jadi ini makanan kan sekarang makanan cepat saji, frozen food banyak yang berkembang jadi food wholesalers. Cleaning service, kebersihan sebagian daripada iman dan sekarang semakin dipush dengan adanya COVID-19 ini. Jadi perusahaan yang fokus pada penerapan protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin juga meningkat. Home fitness, karena fitness di gym ini sekarang sulit. Jadi banyak yang berolahraga di rumah. Salah satunya kami, saya sama Mbak Nur juga olahraga banyak di rumah, panggil guru, kadang-kadang pakai Zoom atau pakai social distancing dengan guru yang datang ke rumah. Nah ini ada yang di tengah-tengah yang harus beradaptasi secara cepat, yaitu sistem pendidikan kita, karena pendidikan akan berubah menjadi pendidikan berbasis digital, banking juga, pertanian karena kita khawatir akan ada kekurangan pangan, ini juga harus cepat bergerak supaya akhir tahun, awal tahun depan kita nggak kekurangan pasokan pangan. Industri olahan dan asuransi juga di sini kalau kita bisa beradaptasi dengan realita baru akan ada peluang, baik peluang usaha atau peluang pekerjaan. Jadi yakinilah bahwa di balik setiap satu pintu yang tertutup akan muncul terbukanya pintu-pintu yang lain. Jadi Mbak Ina, saya ingin memotivasi. Wow, sudah 318 yang hadir di sini. Terima kasih untuk kehadirannya di sini dan jejaring kita ini yang saya sebut sebagai ekonomi berbasis silaturahim. Jadi karena saya tadi memberikan beberapa sektor, mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman yang ada di sini untuk membuka usaha sehingga menciptakan lapangan kerja. Karena saya mau tanya nih, teman-teman yang bisa jawab, tolong jawab di chat. Nyari kerja sekarang gampang atau susah? Ya, silakan. Coba jawab Pak Ferdinando. Oh susah, semua susah ya. Nah kalau susah nyari kerja, kenapa nggak kita, wah nih, Ada yang gampang. ada yang bilang gampang nih siapa nih? Desi. Wah Desi bilang gampang, Farhan bilang gampang. Oh, Nyari Lydia. kerja di mana itu ya gampang ya? Cukup banyak Pak tadi yang bilang gampang Pak. Coba tolong kasih tahu dong nyari kerjanya di mana. Saya banyak banget yang problem nyari kerja. Susah banget setahu saya. Coba kita tanya ya Pak ya. Coba tanya nih, Nani Satyana nih. Jawab gampang, bisa di-unmute. Nih Dita dapat panggilan aja susah. Buka. Oke, ini tadi siapa ya yang menjawab gampang? Nggak mungkin nyari kerja gampang. Iya kerja sih gampang tapi nggak dibayar. Ya benar M. Setiadi. Cari kerja gampang, cari duit susah. Oh iya kalau kerja memang banyak ya ngepel segala macam tapi nggak dibayar. Nani Septiana, boleh di-unmute? Mungkin bisa cerita, sharing ke teman-teman yang lainnya yang hadir di Saya sini. sih selalu dikeluhkan nyari kerja susah dan semuanya. Nah, saya mau tanya lagi di sini nih di chat. Sekarang biaya hidup, kebutuhan sehari-hari itu terasa murah atau mahal? Ayo jawab. Eka bilang mahal. Nah, ini mahal semua. Ini benar nih. Ini sesuai dengan ya tidak murah, mahal, naik semua. Listrik gimana? Turun atau naik listrik? Coba jawab, listrik turun atau naik? Naik semua. Iya, Pak. Dengan kita ada di rumah, biaya kuota kita turun atau naik? Naik banget tuh. Nah memang karena biaya nyari kerja, susah. Dia yang gampang mungkin iseng aja kali, karena dia juga nggak nyampaikan. Karena nyari kerja susah, pendapatan turun, biaya hidup tinggi. Nah ini ekonomi sulit yang kita hadapi. Nah kalau nyari kerja sulit, kenapa nggak kita ciptakan lapangan kerja sendiri? Dan teman-teman di sini mudah-mudahan bisa menjadi satu klaster baru yang justru bukan menjadi bagian dari masalah,
susahnya mendapat lapangan pekerjaan, tapi justru menjadi klaster yang menciptakan lapangan kerja sehingga menjadi bagian daripada solusi permasalahan bangsa ini. Nah ini ya kuadran kanan betul. Saya ingin cerita sedikit ya. Saya ini Mbak Ina tahun 97 itu di PHK. Saya ngalamin masa yang paling sulit karena pada saat itu sama seperti sekarang krisis, tapi pada saat itu krisisnya bukan dipicu oleh krisis kesehatan, oleh krisis moneter di Asia. Indonesia bertekuk lutut, saya kehilangan pekerjaan, nggak memiliki penghasilan. Akhirnya saya harus banting setir, pindah ke kuadran kanan, membuka usaha kecil di bidang konsultan keuangan. Usaha itu yang kami bertiga jatuh bangun, sampai pertama dapat klien itu kita berusahanya sampai ya jungkir balik gitu loh, nungguin, dan pada satu titik kita sempat hampir putus asa, tapi alhamdulillah ternyata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bukakan jalan. Sesuatu musibah di PHK berujung menjadi berkah dan mengandung hikmah. Saya akhirnya usaha saya yang saya dirikan 20 tahun lebih lalu tersebut hari ini sudah menjadi perusahaan yang aktif di Asia Tenggara di bidang investasi dan sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Berarti sesuatu yang berawal dari kesulitan itu ternyata Tuhan janjikan banyak sekali kemudahan-kemudahan di balik ini jika kita memiliki keyakinan bahwa takdir ini adalah takdir yang terbaik. Nah, kuadran yang kanan ini buat semua yang memiliki kemauan untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan yang terpenting bekerja ikhlas. Ini yang saya sebut sebagai etos kerja 4As. Kartu 4As itu adalah kerja keras. Tuhan yang Maha Kuasa walaupun memberikan pandemi, berikan peluang untuk kita mengkaji, mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan yang terbaik. Kedua, kita kerja cerdas. Cerdas itu pakai teknologi, digital, kita pakai jejaring, silaturahim seperti sekarang. Kerja tuntas itu kerjanya adalah kita tidak berhenti sampai kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jangan cepat bosenan, jangan cepat susah sedikit langsung rebahan, jangan cepat putus asa, apalagi kita suuzon dengan keadaan yang kita hadapi. Kita harus husnuzon, kita harus berprasangka baik dengan apa yang kita hadapi. Mungkin kalau kita jatuh, ini kesempatannya untuk bangun. Kegagalan adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Dan terakhir, setelah kita berikan 100% usaha yang optimal, yang maksimal, serahkan hasilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Man proposes, God disposes. We try our best and let God do the rest. Jadi itu yang selalu saya jalankan, dan alhamdulillah dengan semangat itu ya banyak kesulitan-kesulitan, krisis-krisis yang saya lewati bisa kita berikan solusi. Ini mudah-mudahan yang hadir di sini juga mendapatkan inspirasi dari seluruh Indonesia nih kayaknya ya. Ada yang dari tadi Madura sampai Sumatera ada ya. Sumatera ada ya di sini ya? Ada, Pak, tadi ada. Jadi semoga ini tadi terjawab ya, yang banyak menanyakan bagaimana caranya banting setir menjadi entrepreneur kuadran kanan gitu kan. Pak Sandi sudah menceritakan jatuh bangunnya dulu pernah di PHK, lalu tips and triknya ya kan Pak ya. Jadi 4 Dita yang keempat kerja ikhlas Dita. Oh ada Tator nih, Tanah Toraja, Bondowoso, Samarinda. Wow, keren banget ini seluruh Indonesia lah ya, dan Tokyo dan seluruh dunia ya. Hebat nih acaranya. Kalau boleh saya tanya Pak, kan tadi Bapak bilang nih, sekarang nih Bapak sudah mempekerjakan 30.000, ya kan? Nah, saat ini usaha Bapak sendiri terkena dampak tidak? Terkena dampak. Jadi kebetulan waktu saya masuk ke ranah publik 2015, saya ingin totalitas. Semua usaha saya limpahkan pengelolaannya kepada profesional manajemen, kepada tim manajemen yang profesional. Dan mereka sekarang sudah 5 tahun lebih mengelola dan masih muda-muda, anak-anak milenial ini, mereka mengelolanya dengan cukup hati-hati dan bijaksana, sehingga mereka
mulai merancang portfolio dari usaha saya yang saya tinggalkan kepada mereka itu untuk ada di 3 bidang usaha, yaitu sumber daya alam, infrastruktur yaitu di bidang media dan telco, dan di bidang barang-barang konsumsi dan jasa konsumsi. Nah, di portfolio kita kena semuanya, hampir 90% kena, menurun pendapatan dan penghasilan, biayanya meningkat sama seperti kita. Namun per hari ini kita belum, alhamdulillah dan berdoa terus, belum melakukan PHK bagi karyawan. Tapi ada sektor kita yang kena banget, yaitu yang di sektor retail, terutama baju-baju yang dijual di mall. Itu sekarang udah tutup lebih dari 4 bulan, saya nggak tahu sampai kapan kita bisa bertahan. Semua karyawan dirumahkan. Sektor yang sedikit mendapatkan justru angin segar di tengah COVID-19 ini adalah sektor di bidang sektor kesehatan. Kami juga invest waktu itu di sektor kesehatan, khususnya di rehabilitatif dan kuratif, tapi juga di promotif dan preventif. Nah, 2 sektor ini, promotif dan preventif dan rehabilitatif dan kuratif, per hari ini cenderung permintaannya meningkat. Yang meningkat juga adalah investasi kita di sektor telco dan data, dan yang berkaitan juga dengan ini nih, ada usaha saya yang jualan jamu nih. Wah. Kayak gini nih, Kojima, korma, jinten, dan madu. Ini lumayan banget meningkat karena semua orang pada ingin minum jamu untuk meningkatkan imunitasnya. Oke, baik. Ya, semoga ini ya Pak ya, pandemi ini segera berakhir. Tapi yang paling kena banget sih ya kayak sumber daya alam itu jebol. Terus ya banyak sekali usaha kita yang sekarang ngalamin kesulitan, tapi mudah-mudahan, mohon doanya teman-teman, pandemi ini segera berakhir dan kita kembali bisa merevitalisasi ekonomi kita, khususnya UMKM sih, karena UMKM itu kan 60% dari ekonomi kita, dan penciptaan lapangan kerja itu 97% lebih justru dari sektor UMKM. Amin, ya. Giveaway jamu, boleh giveaway jamu nanti lewat Mbak Ina. Ya. Kalau bisa menjawab pertanyaan. Ya, kalau gitu tolong ikuti sampai akhir ya Pak ya. Langsung saja Pak, ini mungkin kita buka kesempatan buat bertanya ya. Ada 3 orang yang saya kasih kesempatan untuk bertanya langsung ke Pak Sandi. Silahkan. Shandi Wijaya nih bagus banget nih pertanyaannya nih. Shandi dari Surabaya. Jawab dulu nih Pak Sandi Wijaya. Pak Sandi. Rasa takut ya? Ya, Pak Sandi, saya ada pertanyaan. Gimana caranya rasa takut? Semua daripada kita sangat manusiawi memiliki rasa takut. Ibaratnya begini, untuk rekan Shandi Wijaya di Surabaya, Surabaya ini ya. Jadi kayak kita mau nyemplung ke danau. Kalau kita tidak bisa berenang, pasti kita akan takut. Jadi paling mudah untuk mengatasi rasa takut dalam berwirausaha sama dengan kita nyemplung ke air, yaitu harus bisa belajar berenang. Nah, untuk berwirausaha itu ada ilmunya. Kami di gerakan OKOC Indonesia, langkah pertama setelah mendaftar di OKOC itu adalah mendapatkan ilmunya, pelatihan. Tapi dilatih aja berenang belum tentu bisa, harus didampingi. Jadi kayaknya ibarat pelatihnya juga nyemplung, ikut ngajarin kita untuk bisa berenang. Nah, juga rasa takut itu kalau kita mencoba sendiri, masuk ke ruangan yang gelap sendiri malam-malam, pasti juga kita ada rasa takut, sangat manusiawi. Tapi kalau masuknya berbanyak gitu, di OKOC ini ada 400.000 pengusaha yang tergabung. Jadi mereka saling berpegangan tangan, mereka saling berjualan di antara mereka, membangun ekosistem berbasis silaturahim, dan ini yang alhamdulillah bisa menghilangkan rasa takut. Jadi gabunglah di himpunan, mau itu HIPMI, Kadin, rekan Sandi, teman Sandi bisa juga masuk ke OKOC. Di Surabaya ada tuh
namanya OKOC Ina Makmur atau OKOC Syam. Itu ada di basisnya di Surabaya, maupun ada banyak sekali OKOC milenial juga ada di Surabaya. OKOC Tani juga ada di Surabaya. Tergantung minatnya apa, kita punya komunitasnya. Sukses. Siap, insya Allah. Nih Pak, lalu ada lagi. Kira-kira pertanyaannya, Pak, bagaimana mengatasi rasa terlalu nyaman di level usaha tertentu? Rasanya ya sudahlah, jalan apa adanya. Itu namanya zona nyaman atau comfort zone. Wah, bahaya sekali itu Mbak Ina kalau comfort zone. Baik kita sebagai pengusaha maupun kita sebagai karyawan maupun kita sebagai apapun yang kita jalani dalam karir kita. Karena sejatinya tidak ada zona nyaman. Satu hal itu bisa berubah dalam hitungan detik atau hitungan jam atau hitungan hari dan minggu. Coba tentang pandemi COVID-19 ini. Kalau kita berada di zona nyaman, semua sekarang berasa nggak nyaman. Mau jadi pengusaha kayak atau mau jadi pegawai, karyawan, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan order, takut kehilangan omset, takut kehilangan pembeli, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah percaya bahwa the only thing constant is change. Satu hal yang sangat konstan dan selalu ada adalah perubahan. Dan harus berubah, kalau tidak kita punah. Change or you will perish. Harus berubah, kalau tidak kita punah. Ada satu spesies yang sangat jawara di zamannya. Kuat sekali dia, semua dimakan, habis. Namanya dinosaurus. Tapi dia punya satu kelemahan. Apa kelemahannya dia? Dia nggak bisa beradaptasi. Akhirnya ada perubahan yang luar biasa di muka bumi. Apa yang terjadi? Dinosaurus yang sangat perkasa akhirnya punah. Nah, manusia ini adalah salah satu spesies yang paling hebat dalam beradaptasi. Kita sangat-sangat ahli beradaptasi. Kita sudah melewati begitu banyak cobaan, pandemi, flu Spanyol, sekarang kita terus beradaptasi. Nah, mari kita yakini bahwa tidak ada zona nyaman itu, zona nyaman hanya fata morgana atau ilusi. Kita terus berganti zona dengan 3 hal. Selalu saya bilang, kalau sebagai pengusaha berinovasi. Oke, inovasi. Tidak boleh berhenti berinovasi, kita terus berinovasi. Inovasi itu nggak perlu yang muluk-muluk ke laboratorium atau nemuin satu robot atau roket. Itu paling mudah berinovasi itu nyari mengerjakan sesuatu itu lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. 3 hal itu. Lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Itu udah bagian daripada inovasi. Bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu juga inovasi. Jadi pertama inovasi, kedua ambil resiko. Tadi kan ada yang bicara, Sandi bicara takut, ambil resiko, berani ngambil resiko karena peluang itu nggak datang berulang kali, peluang hanya datang sekali atau 2 kali. Dan terakhir, kita harus terus proaktif. Jadi saya agak khawatir kalau kaum milenial ini dibilang kaum rebahan. Rebahan boleh kalau di rumah, tapi otaknya kita harus terus bergerak, harus proaktif, mencari hal-hal yang bisa kita jadikan suatu hal yang produktif. Jadi proaktif untuk hasilkan sesuatu yang produktif. Nah, saya, Dita dulu, lebih cepat, lebih murah, lebih baik, Dita. To do things faster, cheaper, and better. Itu untuk Mbak Dita. Aku baca ini Mbak Dita nih, kebetulan Mbak Dita lagi yang nanya. Dia rajin mencatat nih. Kelihatannya masa depannya cukup cerah nih Mbak Dita nih. Amin. Amin. Pesan-pesan buat kaum milenial tadi ya. Boleh tuh rebahan, tapi tadi Pak Sandi melengkapi aktif tapi yang produktif ya kan Pak? Karena biasanya kita rebahan sambil scrolling sosial media, jadinya malah konsumtif Pak.
Konsumtif boleh selama dalam kita berkonsumsi, melakukan konsumsi itu untuk hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi sekarang zamannya pandemi, kita harus kencangkan ikat pinggang kita. Kita harus betul-betul menerapkan cash is king. Jadi Yes. uang tunai keras itu sekarang harus jadi prioritas kita, baik sebagai pengusaha, sebagai karyawan, kita harus hemat. Oke. Itu yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman, mari kita lakukan langkah-langkah pengelolaan keuangan secara bijaksana. Hal-hal yang bisa kita tunda dulu pengeluarannya. Sekarang zaman pandemi, kita eman-eman dana tunai yang kita miliki, karena kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi. Kalau misalnya insya Allah sesuai dengan prediksi pemerintah, kuartal 3, kuartal 4 bisa bangkit, alhamdulillah. Tapi kalau sampai 2021 ya kita harus punya napas panjang. Ya. Baik Pak, nanti saya diburu peserta nih. Saya tadi janji untuk memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Silahkan buat peserta yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Bisa raise hand karena waktunya tinggal 10 menit lagi. Pukul 8 tepat Bapak akan meeting ya Pak Sandi ya. Aku ada tugas lagi nih. Atau ada bonus waktu Pak buat kita. Tadi kan kita mulainya telat Pak. Aku udah dengerin Mbak Ina terus yang cuap-cuap. Semuanya bilangnya Pak Sandi masuknya masih menunggu. Oke Pak, langsung nih Pak dari Mbak Cynthia Putri. Mbak Cynthia Putri, silakan Mbak di-unmute, bisa langsung tanya ke Pak Sandi. Ya, halo, assalamualaikum Pak Sandi. Halo Mbak Cynthia, apa kabar? Dari tadi aku liatin Mbak Cynthia. Alhamdulillah baik. Saya dari Riau Pak, dari Oh. Kuantan. Waduh, saya lahir di Pekanbaru Mbak Cynthia. Iya Pak. Gini Pak, saya mau tanya, menurut Bapak investasi yang baik, yang paling baik itu apa ya Pak untuk di masa depan pada anak milenial kayak gitu? Terima Baik. kasih Pak. Terima kasih Mbak Cynthia. Investasi yang paling baik adalah di pendidikan. Saat sekarang kita harus berinvestasi untuk peningkatan keterampilan kita, berinvestasi untuk peningkatan intelektualitas kita, berinvestasi untuk kita dapatkan pendidikan, khususnya di era pandemi ini kita punya banyak waktu, kita bisa berinvestasi di diri kita sendiri. Kedua, seandainya kita masih memiliki tabungan yang, saya melihat kalau portfolio kita 100% aset itu, mungkin investasi yang paling aman per hari ini, sebagian bisa kita investasikan di surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Karena pemerintah kita banyak mengeluarkan surat berharga yang bisa mendatangkan yield atau imbal hasil yang baik. Setelah itu ada juga yang mulai berinvestasi di saham, terutama saham-saham unggulan. Jangan beli saham-saham gorengan. Beli saham-saham unggulan seperti BRI, ya juga ada Telkom, saham-saham unggulan tersebut yang BUMN maupun yang swasta seperti BCA, saham-saham Unilever, karena mereka jualannya sekarang lagi naik semua. Di tengah pandemi ini orang semakin banyak beli sabun karena sering nyuci tangan, semakin banyak sampo karena keluar rumah mandi, pulang rumah mandi, mau tidur mandi, ya pasti kan perlu. Nah, saham-saham tersebut akan meningkat. Beli saham-saham yang betul-betul memiliki prospek jangka panjang, jangan beli untuk spekulasi. Ketiga, kalau masih ada sisanya, sedikit banyak yang menyisihkan untuk beli emas. Karena emas ini punya nilai yang sangat stabil untuk jangka panjang. Dan terakhir, menurut saya kesempatan ini juga karena kita masih sangat bergantung dengan perjuangan melawan COVID-19, untuk milenial bisa menyediakan sisanya itu dalam bentuk tunai. Jangan dipakai, jangan dikonsumsi, tapi
digunakan untuk berjaga-jaga. Karena kita ya berharap pandemi ini segera berakhir, tapi kalau sampai nanti diperpanjang beberapa kali PSBB-nya ini, kita harus mampu untuk terus bertahan. Saya nggak terlalu menyarankan per hari ini untuk jor-joran berinvestasi, tapi kita harus hati-hati. Kita pastikan bahwa badai ini berlalu dulu sehingga stabilitas ekonomi bisa kita kembalikan, dan di situ baru saat yang tepat untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Thank you, Cynthia. Oke, semoga sudah terjawab ya Mbak ya. Next question ini dari Mas, tadi sudah perempuan, saya beri kesempatan untuk laki-laki, Mas Irfan Hidayatullah. Silakan Mas di-unmute. Mas Irfan. Coba yang lain-lain kasih jempol dulu dong, coba kasih jempol nih, kayak tadi. Oh, Mbak Deka kasih jempol. Jempolnya pakai jempol elektronik Mbak Ina. iya dong Pak. Ya. Jempol elektroniknya mana? Itu mah jempol bukan elektronik. Nah, itu dia. Terima kasih jempolnya. Silakan buat Mas Irfan. Kalau nggak ada, oke, Mas Irfan. Silakan Mas. Gimana caranya untuk supaya tetap bertahan di kala pandemi ini untuk bisnisnya? Mas Irfan, untuk bisnis, saya melihat bisnis ini kayak roda sih yang berputar. Saya melihat, karena saya sudah melalui beberapa krisis ya, krisis-krisis besar tahun 97, 2008, krisis pertengahan tahun kalau nggak salah 2014, dan sekarang 2020. Dalam krisis itu ada, kalau kita melihat roda yang berputar, ada dua prinsip tambah satu tips. Prinsip pertama, kalau kita lagi di bawah seperti ini, kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Ini ngetawain apa ya? Oh, kayaknya rame banget nih, aku cek dulu nih. Oke, ketawa-ketawa ya. Jadi kita bersabar. Prinsip bisnis itu bahwa hal yang di atas akan turun ke bawah, seperti roda yang di bawah akan naik ke atas. Nah, jadi kita bersabar kalau lagi di bawah. Tapi kita harus optimis karena kita sebentar lagi akan di atas. Nah, mudah-mudahan dengan pandemi ini selesai, kita akan rodanya kembali berputar ke atas. Begitu di atas, kita prinsip yang kedua harus bersyukur. Karena ya tentunya kita mendapatkan kembali bisnis yang sudah kembali pulih, tapi kita juga jangan terlalu jumawa karena sebentar lagi juga akan turun. Jadi kalau melihat krisis ini kayak roda yang berputar, sekali di atas, sekali di bawah, sekali di atas, sekali di bawah. Kuncinya adalah kalau di atas bersyukur, kalau di bawah bersabar. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Di dalam 360 derajat itu tipsnya harus selalu tersenyum. Jadi prinsip sabar, syukur, tips, tersenyum. Insya Allah dengan itu kita bisa menyikapi apa yang terjadi kepada kita. Jadi kalau kita lagi susah kita nggak terlalu galau, kalau kita lagi happy nggak terlalu sombong, kita yakin bahwa rezeki itu milik siapa? Rezeki milik siapa? Ayo. Umairah, rezeki milik siapa? Ya, milik saya, bukan milik Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dia akan memberikan kepada siapapun yang Tuhan Maha Kuasa ingin berikan. Kalau kita bekerja keras, insya Allah akan diberikan kepada kita. Tapi semua orang yang sukses, benang merahnya adalah mereka pekerja keras. Semua orang yang sukses itu nggak ada yang instan suksesnya. Mereka selalu mencoba, jatuh bangun. Kegagalan dianggap sebagai peningkatan dari ujian mereka menuju derajat yang akan ditinggikan. Jadi kalau jatuh dia akan bangkit kembali. Satu kegagalan merupakan anak tangga menuju kesuksesan.
Oke, baik, luar biasa. Wah, Mas Filipus kelihatannya nih konsentrasinya cukup ini nih. Horas, Mas Filipus Nanggolan. Oke, baik Pak. Satu pertanyaan lagi langsung sebagai mungkin pertanyaan penutup ya Pak ya. Dari Mbak Nia Firly Dayani. Silakan Mbak Nia, bisa langsung open mic, unmute, menanyakan langsung ke Pak Sandiaga Uno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, Mbak. warahmatullahi Mbak Nia. Selamat malam, Pak Sandi. Selamat malam. Nah, saya mau bertanya nih, Pak. Bagaimana? Mbak Nia di mana nih, Mbak Nia? Kasih tahu dulu tempatnya di mana. Saya dari Medan, Pak. Oh, Horas, maju aja. Horas. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya, mindset seperti apa yang harus kita miliki untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam usaha yang sedang kita jalani, Pak? Jadi entrepreneurship is a mindset. Jadi sebetulnya kewirausahaan itu bukan profesi ya. Kewirausahaan itu adalah mindset. Mindsetnya apa? Biasanya mindsetnya itu adalah selalu optimis. Mindset yang tidak mudah menyerah. Mindset tadi saya bilang kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Dan mindset lain seperti dia memiliki empati. Pengusaha itu punya empati. Jadi kalau dia sukses, dia maunya sukses bersama-sama. Jarang sekali pengusaha yang sukses itu mau sendiri, mau sukses sendiri. Bill Gates sukses, dia mau serahkan 99% hartanya ke kegiatan-kegiatan sosial. Warren Buffett 90%. David Rubenstein dari Carlyle 100% daripada kekayaannya akan dia donasikan. Jadi beberapa ya nilai-nilai luhur dari seorang entrepreneurs yang punya mindset itu adalah mindset dia pekerja yang selalu menatap masa depan dengan penuh solusi. Dia yakin bahwa dia bagian daripada solusi, bukan bagian daripada masalah. Dia juga punya kemandirian. Nah ini kalau dia seorang entrepreneur sejati, dia memiliki kemampuan untuk mandiri. Dia tidak ingin bergantung kepada dia bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi dia tidak menyerahkan nasibnya itu kepada orang lain. Dia ingin pegang kontrolnya sendiri untuk masa depannya. Nah, mindset ini sepertinya harus dipupuk dalam satu kemasan yang selama ini saya selalu sampaikan kepada anak-anak muda, bahwa masa depan itu milik anak-anak muda. Dan kalau anak-anak muda kita memiliki mindset kewirausahaan atau mindset entrepreneurs, itu kita sangat luar biasa. Mindset yang selama ini mendorong mereka untuk lebih berprestasi, memiliki kemampuan untuk bergerak menuju satu cita-cita yang sama. Dia juga memiliki kemampuan untuk menyemangati diri sendiri, dan juga tentunya mindset yang positif. Itu yang saya rasakan dalam berinteraksi dengan para entrepreneur yang sukses, para pengusaha maupun profesional yang sukses. Mereka memiliki mindset yang sama, yang kita lihat betul-betul menjadi ciri-ciri khas orang sukses. Dan terakhir, orang-orang sukses itu biasanya mau berkumpul dengan orang-orang juga yang berpikiran positif. Jadi saya selalu bilang bahwa lingkungan kita akan menentukan apakah kita bisa mencapai kesuksesan atau enggak. Kalau kita ingin wangi, jawab di chat, kita mainnya sama siapa, kita bergaulnya sama siapa. Kalau kita ingin wangi, ayo. Penjual parfum, betul. Nah, kalau kita ingin sukses, kita ingin punya mindset yang positif, kita berkumpulnya sama orang mana?
sama orang sukses. Sama Bang Sandi, terima kasih Maulidia. Sama Ustadz, betul. Karena Ustadz itu punya ilmu yang luar biasa. Waratsatul Nabi itu Ustadz juga, para ulama juga punya ilmu yang luar biasa. Jadi waktu saya pernah tugas di pemerintahan, Pemprov, saya juga paling dekat dengan ulama. Karena dari interaksi kita dengan ulama mudah-mudahan mendekatkan diri kita untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi itu sih Mbak Ina dan Mbak Nia, mudah-mudahan bisa menjawab untuk bagaimana kita. Pokoknya kalau ngelihat gelas setengah terisi, mindset kita itu kalau entrepreneur setengah penuh. Jadi selalu optimis saja, dan dalam segala situasi dia mampu untuk tenang, tetap waspada tapi tidak panik. Dia mengkaji situasi dan selalu melihat sisi apa di balik hikmah, di balik situasi susah yang dia hadapi. Itu adalah bagian daripada mindset seorang entrepreneur yang sukses. Oke, Pak Sandi, udah nggak berasa nih jam 8 lebih gitu. Tapi satu lagi dong, Pak. Mungkin pesan-pesan penutup nih dari Pak Sandi, wisdom, hikmah dari COVID keadaan saat ini. Jadi Mbak Ina, ini wisdom saya ya, bahwa ternyata pembangunan ekonomi kita, termasuk saya ya, karena ini koreksi juga kepada saya, bahwa kita tiap hari, tiap bulan menghitung kesuksesan kita dalam segi berapa banyak harta yang kita kumpulkan, berapa banyak profit yang kita cetak, berapa tingkatan naik pangkat yang kita sudah dapatkan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa yang paling esensial dari kehidupan kita itu adalah kesehatan dan keselamatan kita. Jadi usaha kita sekarang turun, kita juga diuji bahwa kita harus berempati. Nah, pada saat sempit seperti sekarang ini, kita juga ternyata melihat sisi-sisi terbaik dari kemanusiaan. Semakin banyak orang yang nyumbang, semakin banyak orang saling membantu, saling peduli, semakin banyak orang yang ya seperti Mbak Ina baik ini ngundang 336 partisipan berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini bisa menebar kebaikan. Jadi bagi saya Tuhan Yang Maha Kuasa punya satu rahasia di balik pandemi ini. Sekarang saatnya kita untuk menata kembali ekonomi kita. Ekonomi kita kemarin ini tumbuh berkembang, tapi akhirnya menyisakan satu gap yang luar biasa antara yang sukses sama yang belum mencicipi kesuksesan. Akhirnya yang sukses, semakin tidak sukses semakin terpuruk gitu. Jadi ada satu gap ini yang harus kita selesaikan. Baik di sistem pendidikan, kesehatan, dan di pandemi ini kita juga ngelihat bahwa wah, ekonomi kita kalau bergantung terlalu banyak produk-produk dari negara mana. Coba saya pengen cek di chat. Selama ini banyak kita mengkonsumsi produk dari mana? China, betul. Dari China, Korea, drakor, China lah paling banyak lah. Nah ternyata begitu pandemi kita dibangunkan. Kenapa nggak kita pakai produk dalam negeri? Karena bukan hanya harga murah yang kita perlukan, tapi juga kebanggaan bangsa kita untuk bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Nah ini adalah hikmah dari pandemi kita. Kita harus invest lebih banyak di sektor kesehatan kita. Kita banggakan produk Indonesia. Kita konsumsi dari teman-teman kita. Dan dengan begitu ekonomi kita akan semakin kuat secara real, secara konkret. Bukan dipompa dengan hutang, tapi betul-betul uang yang beredar itu betul menjadi memang kekayaan kita sendiri. Jadi Indonesia harus ya betul-betul memang pandemi ini membuat kita sulit. Ya. Tapi jangan sampai ekonomi kita terjepit. Ayo
kita semua bangkit, menang melawan COVID. Yes, we can do it. Wah, itu it semua tuh, pantun tuh. Kita beri reaction applause semua untuk Pak Sandiaga. Baik Bapak, saya udah disemprit dari tadi sama timnya Bapak. Mbak Ina tolong di closing. Siapa yang berani semprit? Pak Sandi meeting jam 8 siapa? Nanti Pak Sandi nanti timnya nggak mau lagi kalau saya undang gitu Pak. Oke Mbak Ina, thank you so. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.